Abu Nawas, seorang pelawak dan cerdik yang terkenal di seluruh negeri karena kecerdikan dan humornya. Suatu hari, Sultan Baghdad memutuskan untuk memberikan hadiah kepada salah satu pejabatnya yang telah bekerja dengan sangat keras. Hadiah tersebut adalah sebuah benda kuningan yang dianggap sangat berharga. Ketika hadiah itu dibawa ke istana, Abu Nawas merasa penasaran dan memutuskan untuk mengikutinya. Ia ingin melihat benda apa yang bisa begitu penting sampai-sampai mendapatkan hadiah istimewa dari Sultan. Setelah benda kuningan itu sampai di istana, Abu Nawas membuat rencana cerdik. Dengan berpura-pura menjadi seorang penjual barang antik, Abu Nawas menyusup ke istana. Ia menawarkan barang-barangnya kepada Sultan dan para pejabat. Di antara barang-barangnya, ada sebuah jam kuningan yang hampir mirip dengan hadiah yang diberikan kepada pejabat tersebut. Dengan berbicara dengan sangat yakin, Abu Nawas mengklaim bahwa jam kuningan itu adalah barang antik yang sangat langka dan berharga. Sultan, yang juga sangat penasaran tentang barang-barang yang ditawarkan Abu Nawas, memutuskan untuk membeli jam kuningan itu. Namun, ketika Abu Nawas diminta untuk menjelaskan lebih lanjut tentang nilai barang tersebut, ia mulai bercerita bahwa jam tersebut memiliki kemampuan ajaib yang bisa memperlihatkan masa depan. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata, "Jam ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga memberikan wawasan tentang masa depan. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan." Sultan dan pejabat-pejabat lainnya sangat tertarik dan memutuskan untuk melihat bagaimana jam itu bekerja. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Untuk menggunakan jam ini, kita perlu menyiapkan sebuah ritual khusus." Abu Nawas memerintahkan semua orang untuk berdiri di sekeliling jam kuningan dan melakukan gerakan tertentu. Ketika mereka semua sibuk mengikuti perintahnya, Abu Nawas diam-diam mengganti hadiah kuningan yang asli dengan jam kuningan yang ia bawa. Dia juga menambahkan beberapa perhiasan kecil untuk menambah kesan antiknya. Ketika ritual selesai, Abu Nawas dengan cepat mengumpulkan jam kuningan yang asli dan meninggalkan istana dengan barang tersebut tanpa seorang pun menyadarinya. Sultan dan para pejabat yang sangat terpesona dengan kemampuan jam kuningan itu tidak pernah menyadari bahwa mereka telah ditipu. Setelah beberapa hari, Sultan memutuskan untuk memberikan hadiah kuningan itu kepada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikannya. Namun, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Namun, saya tidak merasa berhak menerima hadiah ini. Saya hanya melakukan apa yang saya lakukan dengan cinta dan dedikasi." Sultan, yang merasa terhormat dengan sikap Abu Nawas, akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberinya penghargaan sebagai penghargaan atas kebijaksanaan dan humor yang selalu dibawanya. Dan dengan cara ini, Abu Nawas berhasil mendapatkan hadiah yang sebenarnya adalah hadiah kuningan yang sangat berharga. Cerita ini menyebar ke seluruh negeri dan membuat Abu Nawas semakin terkenal dengan kecerdikan dan humornya. Dengan setiap petualangan yang dilaluinya, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan dan keberanian bisa membawa keberuntungan yang tak terduga, serta menghadirkan senyuman di wajah semua orang yang mendengarkan ceritanya. Di suatu waktu di negeri Baghdad, terdapat seorang lelaki bijak dan terkenal dengan kecerdikannya, yaitu Abu Nawas. Kisahnya selalu menyebar kemana-mana, dari mulut ke mulut, karena kejenakaannya dan kebijaksanaannya. Pada suatu hari, Sultan Baghdad, yang dikenal sebagai penguasa yang bijaksana namun juga sering kebingungan menghadapi masalah rakyatnya, memutuskan untuk menguji kebijaksanaan Abu Nawas. Sultan mengundang Abu Nawas ke istananya dan memberinya sebuah tantangan yang cukup sulit. Sultan berkata, "Abu Nawas, aku akan memberimu sebuah tugas. Aku ingin kamu membuatkan aku sebuah hidangan dari makanan yang sangat enak, namun aku tidak ingin tahu apa bahan dasarnya. Jika kamu berhasil,
aku akan memberikanmu hadiah yang layak. Namun, jika tidak, kamu harus meninggalkan kota ini dan tidak boleh kembali." Abu Nawas menerima tantangan tersebut dengan senyum lebar. "Tentu, Sultan. Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya. Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli berbagai bahan makanan yang tampaknya tidak berhubungan satu sama lain. Dia membeli daging, buah-buahan, rempah-rempah yang tidak lazim, serta beberapa bahan lainnya yang tampaknya aneh. Setelah membeli semua bahan, dia kembali ke rumahnya dan mulai memasak dengan penuh perhatian. Selama proses memasak, Abu Nawas tidak hanya menggunakan teknik memasak yang umum, tetapi juga memadukan cara memasak yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Dia mencampur rempah-rempah dengan cara yang unik dan menggunakan bahan-bahan dengan sangat kreatif. Setelah beberapa jam, hidangan yang dihasilkan Abu Nawas terlihat sangat menggugah selera dan berbau harum. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke istana dengan hidangan tersebut. Dia menyajikannya kepada Sultan dengan penuh rasa percaya diri. Sultan mencicipi hidangan tersebut dengan hati-hati, dan ternyata rasanya sangat lezat dan menggugah selera. Sultan sangat terkesan dan tidak bisa berhenti memuji kelezatan hidangan itu. Namun, Sultan penasaran dengan bahan-bahan yang digunakan. "Abu Nawas, ini benar-benar hidangan yang luar biasa. Tapi aku masih penasaran, apa bahan-bahan yang kau gunakan?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Sultan, sepertinya Anda terlalu penasaran dengan bahan-bahannya. Sebenarnya, bahan utamanya adalah sedikit kreativitas dan banyak kebijaksanaan. Mungkin itu yang membuatnya terasa berbeda dan lezat." Sultan terkesima mendengar jawaban Abu Nawas. Dia tidak hanya puas dengan hidangan yang luar biasa, tetapi juga dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang membuatnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan secara langsung. Terkadang, ada nilai-nilai yang tersembunyi di balik sesuatu yang tampaknya sederhana. Sebagai hadiah, Sultan memberikan Abu Nawas sebuah jubah yang sangat mahal dan memintanya untuk tetap tinggal di kota Baghdad. Abu Nawas pun menerima hadiah tersebut dengan rasa syukur dan merasa bangga karena telah berhasil memenuhi tantangan Sultan. Dan begitulah, Abu Nawas tetap menjadi salah satu tokoh terkenal di Baghdad. Terkenal tidak hanya karena kecerdikannya tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengatasi tantangan hidup dengan cara yang unik dan lucu. Cerita Abu Nawas dan tantangan Sultan ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh kebijaksanaan dan kreativitas dalam menghadapi kehidupan. Pada suatu waktu, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat kaya namun juga sangat rakus. Meskipun dia memiliki segala sesuatu yang dapat dibayangkan, istana megah, harta yang melimpah, dan berbagai macam makanan, dia merasa tidak pernah puas. Suatu hari, raja mendengar tentang seorang lelaki bijaksana bernama Abu Nawas yang konon bisa memberikan solusi untuk semua masalah. Tanpa ragu, sang raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Ketika Abu Nawas tiba, raja mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting baginya. "Abu Nawas, aku ingin tahu, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa merasa puas dan bahagia dengan apa yang aku miliki? Sepertinya apapun yang aku lakukan, aku selalu merasa kurang," tanya raja. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya pun berpikir sejenak sebelum menjawab. "Raja, aku akan memberikan sebuah solusi. Namun, kamu harus mengikuti instruksiku dengan sangat teliti." Sang raja penasaran, berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas melanjutkan, "Kamu harus mengundang semua penduduk kerajaan untuk datang ke istana dan membawa makanan mereka yang paling berharga. Kemudian, buatlah sebuah perayaan besar. Aku akan datang untuk memastikan semua berjalan dengan baik." Sang raja mengangguk setuju,
dan segera mengirimkan undangan kepada semua rakyatnya. Hari perayaan pun tiba. Seluruh penduduk datang dengan berbagai hidangan lezat dari seluruh penjuru kerajaan. Ada daging panggang, kue manis, buah-buahan segar, dan banyak lagi. Setelah semua makanan dikumpulkan di halaman istana, Abu Nawas berdiri di depan kerumunan dan berkata, "Sekarang, Raja akan menentukan satu hidangan yang paling lezat di antara semua makanan ini. Dia akan memakannya dan menikmati rasanya. Dengan cara ini, Raja akan menemukan kepuasan yang dia cari." Sang Raja pun memulai tugasnya dengan penuh semangat. Dia mencicipi setiap hidangan, satu demi satu, dengan sangat hati-hati. Namun, setelah mencicipi beberapa hidangan, Raja mulai merasa pusing dan tidak nyaman. Makanan yang awalnya tampak menggugah selera kini terasa berat dan membuatnya kenyang. Setelah beberapa jam mencicipi makanan, Raja merasa sangat penuh dan tidak bisa makan lagi. Dia merasa bahwa meskipun semua makanan itu lezat, perutnya sudah sangat kenyang dan dia tidak bisa menikmati lebih banyak lagi. Dia menyadari bahwa meskipun makanan itu semua enak, kenyang dan ketidaknyamanan yang dia rasakan mengubah pandangannya. Abu Nawas lalu datang mendekat dan berkata, "Raja, apakah kamu sekarang merasa puas dan bahagia?" Raja menjawab dengan nada yang letih, "Aku rasa aku tidak bisa makan lagi. Aku merasa sangat penuh." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Itulah kuncinya, Raja. Kepuasan tidak datang dari seberapa banyak yang kamu miliki atau seberapa banyak yang kamu konsumsi. Kepuasan datang dari rasa cukup dan tahu kapan harus berhenti. Kamu telah mendapatkan pelajaran hari ini bahwa bahkan makanan terbaik pun bisa menjadi terlalu banyak jika dikonsumsi tanpa batas." Sang Raja terdiam sejenak, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari harta atau makanan yang melimpah, melainkan dari kemampuan untuk merasa puas dengan apa yang telah ada. Dengan pelajaran berharga ini, sang Raja mulai menjalani hidupnya dengan cara yang lebih bijaksana, menghargai apa yang ia miliki, dan merasa lebih bahagia. Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum di wajahnya, mengetahui bahwa dia telah memberikan kebijaksanaan yang berguna. Pada suatu masa, di kota Baghdad, Abu Nawas terkenal sebagai seorang pria yang cerdik dan sering membuat orang-orang di sekitarnya tertawa dengan kelicikannya. Suatu hari, raja yang sangat menyukai teka-teki dan tantangan memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan mengajukan tantangan yang sulit. "Abu Nawas, aku ingin kau membawakan aku sebuah hadiah yang paling unik dan aneh yang tidak pernah ada sebelumnya. Jika kau berhasil, aku akan memberi." Di atas, Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, "Raja yang mulia, hadiah ini adalah cermin ajaib. Cermin ini dapat menunjukkan wajah seseorang dalam segala situasi. Jika seseorang berpura-pura jujur dan baik, cermin akan memantulkan wajah mereka dalam keadaan yang ceria dan bahagia. Namun, jika seseorang menyatakan buruk atau tidak jujur, cermin akan menunjukkan wajah mereka dalam keadaan Raja merasa sangat penasaran dan memutuskan untuk menguji cermin tersebut. Dia melihat ke dalam cermin, dan cermin menunjukkan wajahnya yang ceria dan berseri-seri. Raja sangat senang dan berkata kepada Abu Nawas, "Ini adalah hadiah yang sangat unik. Aku sangat senang dan menganggap tantangan ini berhasil." Namun keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kali ini, Raja berkata, "Aku memiliki satu tantangan lagi untukmu. Aku ingin melihat seberapa baik cerminan cermin ini bekerja. Aku akan mengirimkan beberapa pejabat istana ke sini dan mencoba menunjukkan bagaimana cermin itu aku." Abu Nawas setuju dan beberapa pejabat istana dipanggil untuk melihat ke dalam cermin. Ketika mereka melihat,
Cermin menunjukkan wajah mereka dengan berbagai ekspresi negatif dan gelap. Para pejabat menjadi sangat bingung dan marah, bertanya-tanya mengapa cermin. Abu Nawas menjelaskan, Raja yang mulia, cermin ini hanya menunjukkan kebenaran tentang sifat seseorang. Jika wajah pejabat-pejabat ini tampak gelap, mungkin merek. Para pejabat merasa yakin dan berusaha membenarkan diri mereka. Tetapi Raja mengerti bahwa cermin tersebut telah membuktikan sesuatu tentang perilaku mereka. Raja menyadari bahwa Abu Nawas telah memberi pelajaran yang sangat berharga dengan cara yang sebagai ketidakseimbangan. Raja memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas dan mengakui kecerdikannya. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dengan penuh kebanggaan, dan cerita tentang cermin ajaibnya menjadi legenda di seluruh dunia. Abu Nawas adalah tokoh terkenal dalam cerita rakyat Arab, dikenal karena kecerdikan dan kelucuan kisah-kisahnya. Salah satu cerita Abu Nawas yang viral dan jenaka adalah tentang ujian kebijaksanaan. Dalam cerita ini, Abu Nawas menghadapi tantangan dari seorang raja yang ingin menguji kebijaksanaannya. Raja meminta Abu Nawas untuk membuatnya tertawa dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas pun berpikir keras dan akhirnya datang dengan ide yang sangat kreatif. Dia mengundang raja untuk menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumahnya. Namun, ketika raja sampai di sana, dia hanya menemukan satu buah apel yang sangat besar di tengah meja. Abu Nawas menjelaskan bahwa apel itu adalah buah ajaib yang hanya bisa dimakan oleh orang yang sangat bijaksana. Raja, yang sangat penasaran, mencoba memakan apel tersebut, tetapi setelah beberapa gigitan, ia merasa sangat bingung dan merasa dungu. Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apel itu sebenarnya tidak memiliki keajaiban apapun. Rasa bingung yang dialami raja adalah hasil dari usahanya untuk mengukur kebijaksanaan, yang pada akhirnya membuatnya merasa konyol.